Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai baris dan deret geometri. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas baris geometri, terus deret geometri berhingga. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan pada deret geometri tak hingga. Nah, yang perlu kita pahami bahwa deret geometri tak hingga ini nanti di sini kita bagi jadi dua, tetapi nanti kita hanya akan pelajari salah satu saja. Dimana pelogikaannya kalau kita memiliki S tidak berhingga, maka kita akan menjumlahkan U1, U2, U3 sampai dia tidak berhingga, U tidak berhingga. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama, yaitu deret konvergen, itu terjadi kalau R-nya antara min 1 sampai dengan 1. Jadi misalnya min setengah, min 3/5 gitu ya. Yang penting dia nilainya harus kurang dari 1 atau lebih besar dari min 1. Jadi R-nya antara min 1 sampai dengan 1. Biasanya berupa bilangan pecahan gitu ya. Dan ciri khas lainnya adalah nanti bilangannya biasanya akan semakin kecil. Misalnya tadinya 9 jadi 3, jadi 1, jadi sepertiga. Nah, jadi bilangan yang mengecil itu menunjukkan nanti dia termasuk yang deret konvergen. Sedangkan jawabannya akan menjadi tidak berhingga untuk R yang lebih besar dari, ini bukan lebih besar dari min 1 ya, tapi lebih besar dari 1. Nanti silakan diperbaiki di modul masing-masing. Jadi kurang dari min 1 atau lebih besar dari 1. Misalnya R-nya min 2, min 3, atau 5, atau 7, itu nanti disebut sebagai divergen. Dan jawaban untuk S tidak berhingga pada deret divergen adalah tidak berhingga juga. Jadi kalau misalnya ditanyakan, misalnya diketahui R-nya 2, tentukan jumlah suku tak hingganya. Ya tentu saja jawabannya adalah tak hingga juga, karena dia akan semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan ya terus semakin besar sehingga sampai pada titik kesimpulannya adalah tidak berhingga. Tetapi kalau dia bentuknya adalah konvergen, yaitu antara min 1 sampai dengan 1, misalnya setengah, sepertiga, 2/5, nah maka dia bisa dicari dengan sebuah rumus, yaitu adalah A per 1 min R. Begitu. Jadi, nah nanti yang kita bahas itu adalah yang konvergen, tentu saja yang ada rumusnya. Kalau yang divergen ya jawabannya sudah tidak berhingga, apa yang mau kita bahas lagi? Tidak ada yang mau kita bahas. Tetapi kalau yang konvergen, karena kebetulan dia memiliki sebuah rumus yaitu A per 1 min R, maka kita akan bisa cari berapa nilainya. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga dari 36. Ini ada koma harusnya ya. Oh, ya ditambah gitu ya, ditambah min 12. Nah, seperti itu. Tetapi karena ditambah min ya berarti tinggal dikurangi saja. Jadi kalau seperti ini jangan bingung. Sebenarnya di sini ada tanda plus, terus kurung buka min 12, ditambah 4, ditambah dalam kurung min 4/3, ditambah dan seterusnya. Tetapi karena mungkin penulisan, kita bisa juga tulis jadi 36 dikurangi 12, ditambah 4, dikurangi 4/3, dan seterusnya. Tapi di sini menunjukkan sebenarnya ini juga deret gitu ya. Nah, berarti A-nya adalah 36, R-nya min 12 bagi 36 berarti min sepertiga. Nah, berarti otomatis S tidak berhingganya adalah 3/6 dibagi 1 min sepertiga. Nah, ini kan dijumlah jadi 4/3 ya. 4/3, lalu 4/3-nya dijadikan perkalian, bentuk 3/4, dikalikan, hasilnya adalah 27. Selesai. Cukup sederhana. Jadi deret tak hingga itu justru malah lebih sederhana untuk yang konvergen gitu ya, karena rumusnya tidak terlalu sulit. A dibagi 1 min R. Nah, seperti itu aja. Cuma nanti ada beberapa soal yang memang membutuhkan pelogikan sedikit, tetapi ada rumus cepatnya biasanya. Nah, di sini kalian perhatikan contohnya adalah ini. Sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Setiap kali sudah jatuh mengenai lantai, bola tenis itu memantul lagi dan mencapai ketinggian 2/5 kali dari tinggi sebelumnya. Nah, hitunglah
Yang pertama karena hitunglah lintasannya gitu ya. Jadi karena bola ini terus memantul, maka dia akan terus membentuk sebuah deret geometri. Nah, karena sampai berhenti, otomatis dia sampai tidak berhingga. Nah, di sini kita dapat cari. Ya. Nah, berarti UN itu sama dengan A. Sama dengan, oh ini ada A, E, B itu. Sebenarnya di sini kita mau mencari R ya. Jadi A-nya sudah ada 4. Dikali ini berarti 8 per... Oh ya, jadi begini. Sebenarnya di sini dia menggunakan dua buah lintasan itu ya, karena kan naik dan turun. Oke, Bapak coba praktekkan aja di sini. Sebentar, kita hapus dulu ini. Lihat. Tidak bisa dihapus, berarti ya. Nah, logikanya gini ya. Jadi kalau ada bola jatuh, misalnya nah seperti ini, nah, dia kan akan memantul lagi ke atas. Tapi pantulannya itu hanya 2/5 dari tinggi sebelumnya. Nah, itu nanti dari sini, ini kan dia turun arahnya. Lalu dia nanti naik. Nah, nanti setelah naik dia turun lagi. Nah, tapi nanti setelah itu dia naik lagi, tapi tingginya tidak akan sama dengan tinggi sebelumnya. 2/5 dari tinggi yang sebelumnya ini. Lalu nanti dia turun lagi, gitu loh. Jadi dia akan terus melakukan hal yang sama sampai berulang-ulang kali sampai nanti bolanya berhenti. Begitu. Nah, nanti di sini otomatis kalian akan melihat ada dua jenis deret tak hingga, yaitu deret yang turun dan deret yang naik. Kalau deret yang turun itu berarti nanti dimulai dari angka 4. Nah, terus nanti yang turun lagi ini berapa gitu ya. Dan seterusnya sampai 0. Sedangkan deret yang naik itu nanti dimulai dari 2/5 dari 4 gitu. 2/5 dari 4 berarti 2 kali 4 itu 8. 8 dibagi 5 ya, 8/5 ya. Jadi nanti dari 8/5 ya, jadi 8/5 terus dan seterusnya sampai 0. Begitu. Jadi ada yang turun, ada yang naik. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari cara pengerjaan ini, dia itu berharap untuk kita mencari kedua-duanya begitu ya. Jadi ada mencari panjang lintasan, terus 2 kali panjang lintasan ini, yang ini. Jadi kalau di modul itu berharapnya seperti itu. Jadi 2 kali lintasan ini, nah, ini kan naik dan turunnya pasti tingginya sama gitu kan. Ini naik dan turunnya juga tingginya sama dan seterusnya sampai 0. Nah, itu nanti dihitung 2 kali lalu ditambah yang 4 ini. Nah, logikanya seperti itu. Jadi A-nya itu nanti tidak dimulai dari 4 tetapi A-nya dimulai dari 8/5. Jadi mencari deret tak hingga dengan A 8/5 dan R-nya 2/5, lalu nanti dikalikan 2 lalu ditambah 4. Seperti itu. Jadi kalau Bapak lihat dari sini, nah ini kan A-nya 8/5 dibagi 1 min 2/5. Itu untuk mencari panjang pantulan yang memantul terus turun, mantul turun gitu. Tapi yang 4 itu yang awal itu belum dihitung. Jadi panjang lintasan adalah ketinggian bola jatuh ditambah 2 kali deret tak hingga. Nah ini. Tetapi apakah kalian bisa menggunakan cara lain? Ada, yaitu dengan rumus cepat. Tapi rumus cepat ini sebenarnya hanya berlaku untuk hanya berlaku untuk bola jatuh saja. Jadi tidak berlaku untuk segala jenis soal. Ini hanya berlaku hanya khusus untuk bola jatuh. Rumusnya itu adalah H itu kita anggap sebagai tingginya. Itu sama dengan A
A, berarti tinggi awal ya, dikali, nah kalau kita misalkan R rasionya itu adalah misalkan ya X per Y, nah, X per Y, maka berlaku nanti di sini adalah Y plus X, nanti kalian bisa tambahkan di modul kalian, dibagi Y min X. Nah, seperti ini. Jadi A dikali Y plus X dibagi Y min X. Dan X dan Y ini merupakan adalah rasio. Nah, sedangkan kita tahu bahwa rasio untuk permasalahan di contoh ini adalah 2/5. Berarti X-nya adalah 2, Y-nya adalah 5. Nah, kalau kita hitung apakah sama atau tidak, kita buktikan nanti ya. Berarti 4 dikali, nah dikali X ditambah Y, berarti 5 ditambah 2, berarti 7. Ya kan? 7. Lalu sama dengan berarti 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2 itu 3 per 3. Berarti nanti hasilnya adalah 28 per 3. Kita cek ya, apakah sama atau tidak dengan hasil yang dicari. Ya, hasilnya sama, 28 per 3. Nah, itu adalah cara cepat untuk mencari lintasan bola jatuh. Dan ingat, ini hanya berlaku untuk permasalahan bola jatuh, tidak berlaku untuk permasalahan yang lainnya. Kalau permasalahan yang lainnya berarti logikanya nanti menggunakan logika yang lain. Tetapi dasarnya akan tetap sama, yaitu rumus ini. Rumus dari A per 1 min R. Nah, itu rumusnya yang digunakan yang ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri saja dulu untuk pembahasan deret geometri tak hingga. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan nanti setelah video ini akan ada video lanjutannya mengenai aplikasi penggunaan baris dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari, atau aplikasi baris dan deret geometri. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dah.